Halo guys, apa kabar semua? Kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film India berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film garapan sutradara Kabir Khan dengan tokoh utama Salman Khan merupakan salah satu film India favorit saya. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak bersama. Diawali dengan kisah seorang gadis perempuan bernama Sahida yang tinggal di sebuah desa di salah satu pegunungan. Suatu hari, Saida sedang asik bermain di ladang ayahnya. Saat mengejar mainannya, Saida terperosok ke tepi jurang. Beruntung masih ada pohon kecil yang menyelamatkannya. Diketahui Saida ini mempunyai gangguan pembicaraan yang membuatnya sulit berbicara seperti orang normal. Ayah dan ibunya beserta warga di desa berusaha mencari gadis tersebut. Akhirnya ada warga yang menemukan keberadaan Saida dan ia pun diselamatkan. Esok harinya, ayah Saida diberi saran untuk membawa Saida ke tempat suci Hazrat Nasamuddin Aulia di Delhi, India, untuk mendapatkan pengobatan. Akan tetapi, karena ayah Saida merupakan mantan militer Pakistan, membuat dia tidak bisa masuk ke wilayah India. Yang saat itu, kedua negara ini masih berkonflik. Akhirnya, sang ibu yang akan membawanya ke Delhi. Ia sangat ingin anaknya bisa berbicara dan pergi ke sekolah lagi. Kemudian Saida dan ibunya dengan menaiki kereta api melakukan perjalanan dari Pakistan menuju India. Sesampai di Delhi, di tempat suci bernama Hazrat Nazamuddin Aulia, Saida dan ibunya melakukan proses pengobatan. Dengan alunan syair-syair yang dibawakan oleh sekelompok orang di tempat itu, Ibu Saida sangat berharap anaknya bisa lekas sembuh. Dan beliau pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan keajaiban untuk anaknya. Saat melakukan perjalanan pulang, kereta yang mereka tumpangi mengalami sedikit masalah. Sambil menunggu selesai diperbaiki, para penumpang diminta untuk beristirahat dahulu. Saida yang kebetulan melihat anak domba di luar, ia pergi ke sana untuk bermain sebentar. Tiba-tiba kereta yang ia tumpangi berjalan. Ia pun berusaha berlari sekuat tenaga mengejar kereta tersebut, tetapi ia gagal. Kemudian ada sebuah kereta yang berhenti. Ia masuk ke kereta tersebut dan berharap kereta itu menuju ke negaranya. Akan tetapi justru berbalik arah menuju wilayah India. Di dalam kereta, saat Ibu Sahida terbangun mendapati anaknya tidak berada dalam pangkuannya. Ia mencari ke setiap gerbong kereta, tetapi tidak berhasil ia temukan. Scene pun berganti. Setelah Saida turun dari kereta, ia bertemu dengan seorang pria bernama Bajrangi atau disebut juga Pawan. Bajrangi memberinya minuman dan makanan karena melihat Saida yang sangat kelaparan. Pria itu juga bertanya siapa namanya. Saida tidak menjawab. Ia hanya bisa mendengar tetapi tidak bisa berbicara. Lalu pria itu membawa Saida ke kantor polisi, berharap orang tua Saida bisa menemukannya di sana. Hal itu ditolak oleh petugas. Baginya tempat itu tempat para tahanan, bukan tempat panti asuhan. Petugas itu meminta Bajrangi untuk menuliskan alamat serta nomor telepon. Jika sewaktu-waktu ada orang tua yang melaporkan kehilangan anaknya, ia akan menghubunginya. Kemudian diajaknya Saida oleh Bajrangi untuk sementara waktu. Di perjalanan, Bajrangi berbicara dengan Saida. Ia akan menyebutkan nama-nama kota di India. Jika ada nama kotamu, Saida diminta menganggukkan kepala dan mengangkat tangannya. Dan semua nama kota di India mulai disebutkan, tetapi tak ada satupun yang benar. Bahkan saat semua penumpang ikut membantunya. Tentu saja Saida tidak mengangkat tangannya karena Saida berasal dari Pakistan. Saat itu ada satu penumpang yang juga berasal dari desa Bajrangi. Ia menanyakan bagaimana Bajrangi bisa sampai di Delhi. Lalu Bajrangi pun menceritakan bagaimana kisahnya dahulu. Ayah Bajrangi merupakan kepala desa yang sangat pandai, bahkan ayahnya hafal 4 kitab Veda. Tetapi Bajrangi perkalian sederhana pun saja tidak bisa. Dia butuh waktu 20 tahun untuk bisa naik kelas 10. Dan dari kelas 10 sampai lulus kuliah, ia gagal ujian sebanyak 10 kali. Bahkan teman-temannya menyuruhnya untuk menyontek saat ujian. Tetapi karena Bajrangi merupakan pengikut Dewa Bajrangli, dia sangat memegang teguh kejujuran. Baru saat ujian yang ke-11, ia berhasil lulus kuliah. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan agar Bajrangi pergi ke Delhi. Di sana, ayahnya punya teman lama bernama Paman Dayanan. Dia bisa membantu Bajrangi mendapatkan pekerjaan. Bajrangi pun pergi ke Delhi menuruti keinginan terakhir ayahnya. Di dalam bus, Bajrangi bertemu dengan wanita bernama Rasika.
Karena kondektur tidak mempunyai kembalian, ia memberikan uang 10 rupiah kepada Bajrangi, sedangkan yang 5 rupiah ia harus memberikannya kepada Rasika. Rasika dan Bajrangi sempat berdebat argumen, sehingga membuat Rasika kesal. Lalu ia menyuruh Bajrangi menukarkan 10 rupiah tersebut kepada pedagang kaki lima. Sesampai di rumah Paman Dayanan, Bajrangi dikagetkan dengan kemunculan Rasika. Ternyata Rasika ini putri dari Paman Dayanan. Rasika mengira Bajrangi membutitinya sampai ke rumah. Bajrangi pun sempat mau diusir. Lalu Bajrangi mengatakan kalau dia adalah anak dari teman lama Paman Dayanan. Bajrangi meminta Paman Dayanan untuk dicarikan pekerjaan dan ia pun diajak Rasika ke sekolah tempatnya ia mengajar. Seiring berjalannya waktu, Bajrangi dan Rasika semakin akrab dan hubungan mereka semakin dekat. Suatu malam, di rumah Paman Dayanan kedatangan tamu. Mereka bertujuan untuk melamar Rasika. Akan tetapi saat Rasika turun tangga, ia menggandeng Bajrangi dan berkata kepada ayahnya, setiap wanita harus selalu melihat sosok baik pada calon suaminya. Dan ia melihat itu ada pada Bajrangi, bukan pada orang lain. Ayah Rasika pun meminta maaf kepada keluarga tamu tersebut kalau dia tidak bisa berpesanan karena Rasika sudah memilih calon suaminya yaitu Bajrangi. Ayah Rasika menyetujui hubungan mereka tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, Bajrangi harus mempunyai rumah sendiri yang harus dibeli dari hasil jerih payahnya dalam waktu 6 bulan. Begitulah cerita Bajrangi kepada para penumpang bus itu dan ia berharap 2 bulan lagi depositonya cukup untuk membeli rumah. Scene pun berganti, Bajrangi dan Saida akhirnya sampai di rumah Paman Dayanan dan disambut oleh Rasika. Dengan keberadaan Saida, ayah Rasika kurang begitu senang. Ia juga berkata kepada Bajrangi agar Bajrangi lebih mementingkan kehidupannya dan disuruh bekerja keras, serta tidak menyanyiakan kehidupannya, begitu juga dengan Rasika. Di rumah itu, Saida dipanggil dengan sebutan Muni. Dan saat ia menaruh sarapan yang ia tidak sukai, ia mencium bau sesuatu. Seisi rumah berusaha mencarinya, begitupun Bajrangi dan Rasika. Tiba-tiba ia menemukan Muni sedang makan bersama dengan salah satu keluarga muslim, dan ia menyantap daging ayam pemberian orang tersebut. Bajrangi pun terkejut, dia pikir Muni berasal dari kasta Brahmana. Dilihat dari kulitnya yang putih bersih. Tetapi setelah melihat Muni memakan daging, Bajrangi berubah pikiran. Mungkin Muni berasal dari kasta kesatria yang boleh memakan daging. Keesokan harinya, Muni diajak Bajrangi untuk pergi ke tempat pemujaan. Bajrangi juga menyuruh Muni untuk menyembah patung Dewa Bajrangli. Dan saat Bajrangi berdoa, ia dikagetkan dengan Muni yang mencoba masuk ke salah satu masjid. Bajrangi pun mengejar dan mengikuti Muni masuk ke dalam. Ia melihat Muni berdoa di sana dan ia pun memanggil Rasika, memberitahunya kalau Muni adalah seorang muslim. Bajrangi berpikir Muni telah menipunya selama ini, tetapi Rasika membenarkan kalau dia hanya gadis berumur 6 tahun yang belum tahu apa-apa. Rasika pun memberitahu kepada Bajrangi alasan ia mencintainya karena hatinya sangat baik. Masalah kasta dan perbedaan agama, semua itu baginya adalah sama saja. Malam harinya, seluruh anggota keluarga sedang menyaksikan pertandingan kriket. Berlangsung pertandingan antara tim India dan Pakistan. Terlihat Muni sangat senang ketika tim Pakistan yang menjadi perlombaan. Sontak membuat ayah Rasika sangat marah dan menyuruh Bajrangi untuk mengurus kepulangannya ke Pakistan melalui kedutaan. Esok harinya, tibalah Bajrangi dan Muni di kedutaan Pakistan. Muni diminta menunjukkan paspor dan visa oleh petugas. Bajrangi bercerita kalau Muni sebenarnya tersesat di India seorang diri, sehingga ia tidak mempunyai paspor. Ditambah lagi, dia tidak bisa berbicara. Lalu tiba-tiba terjadi kerusuhan, datanglah satu truk pendemo memaksa masuk kedutaan. Upaya Bajrangi untuk memulangkan Muni pun gagal. Kemudian hari kedua, Bajrangi mendatangi sebuah agen perjalanan atas saran ayah Rasika. Awalnya agen itu menolak karena Muni tidak berpaspor. Lalu agen itu memberinya solusi agar Muni bisa pulang meskipun tanpa paspor, dengan syarat ia harus membayar 150.000 rupiah. Bajrangi pun mulai mengumpulkan uang, ditambah lagi dengan uang pemberian Rasika. Uang yang mereka kumpulkan untuk membeli rumah serta untuk persiapan menikah nanti harus mereka relakan demi Muni bisa pulang ke Pakistan.
Malam harinya, Bajrangi mengantarkan Muni ke agen yang ia temui tempo hari. Meskipun dengan perasaan sedih, ia berusaha melepas kepergian Muni, agar Muni dapat berkumpul lagi dengan keluarganya. Sebelum berpisah, Bajrangi membeli sebuah gelang untuk diberikan kepadanya. Ia pun berlari mengikuti Muni yang terlihat menaiki sebuah becak, dan berhenti tepat di salah satu rumah di sana. Bajrangi mencoba masuk dan mencari Moni dari kamar satu ke kamar yang lain, dan ia menemukan Moni di sebuah ruangan. Terlihat Moni akan dijual kepada salah satu mucikari di sana. Bajrangi pun marah dan memukul semua penjaga di sana dan membawa Moni pulang kembali. Kemudian Bajrangi berbicara dengan Rasika. Ia sendirilah yang akan mengantarkan Moni ke Pakistan meskipun tanpa paspor ataupun visa. Selama di hatinya ada Dewa Ram dan Dewa Bajrangli, semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ia pun mengantarkan Moni ke Pakistan. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria bernama Bu Ali. Pria itu sangat tersentuh dengan ketulusan hati Bajrangi, dan ia memberinya tumbangan. Mereka pun menyeberangi perbatasan dengan melewati sebuah terowongan. Bu Ali meminta Bajrangi untuk segera pergi dari sana, kalau tidak penjaga perbatasan akan menemukannya. Bukannya pergi, Bajrangi malah berdiam diri di sana untuk meminta izin kepada penjaga perbatasan. Dia adalah pengikut Dewa Bajrangli dan kejujuran adalah nomor satu. Tak lama kemudian, penjaga datang dan menginterogasi Bajrangi. Bajrangi menceritakan kalau dia adalah orang India dan berniat mengantarkan Muni pulang ke Pakistan. Penjaga pun bertanya bagaimana dia bisa melewati perbatasan. Bajrangi menjawab dia dibantu Bu Ali dan melewati sebuah terowongan sehingga sampai di sana. Bajrangi pun akhirnya diusir dan disuruh kembali ke India, dan terowongan yang ia lewati tadi ditutup dengan pasir. Selang beberapa waktu kemudian, penjaga menemukan Bajrangi kembali berada di dalam wilayah Pakistan, dan Bajrangi dipukul karena telah melanggar peraturan. Sang komandan merasa iba melihat Muni yang menangis. Kemudian dia menyuruh anak buahnya berhenti. Akhirnya komandan itu memberinya izin masuk ke wilayah Pakistan, tapi dengan syarat harus kembali ke India setelah menemukan orang tua Muni. Bajrangi pun berjanji setelah menemukan orang tua Muni, dia akan segera kembali. Kemudian Bajrangi dan Muni sampai di sebuah warung makan di Pakistan untuk sarapan. Muni ini gadis yang sedikit jahil. Ia melihat ada borgol yang tergeletak di kursi lalu dicurinya. Akan tetapi hal itu diketahui oleh polisi tersebut dan mereka pun digeledah. Berpindah scene terlihat seorang wartawan yang sedang meliput di sebuah stasiun kereta api. Dia diberitahu oleh seseorang kalau ada seorang mata-mata India yang ditangkap di kantor polisi, dan ia pun bergegas ke sana. Sesampai di sana, ia langsung menanyai Bajrangi dengan beberapa pertanyaan. Ia mengira kalau Bajrangi adalah benar-benar seorang mata-mata dari India. Dia pun langsung melaporkan ke kantor pusat kalau dia mendapatkan pemberitaan yang sangat bagus tentang mata-mata India, tetapi tidak direspon oleh atasannya. Di dalam kantor polisi, Bajrangi didikte dengan beberapa pertanyaan. Ia sejak awal menjawab niatnya datang ke Pakistan untuk mengantarkan Muni pulang ke rumah, menemui orang tuanya. Muni melihat foto pegunungan di sebuah kalender di meja polisi tersebut. Ia menunjukkan kalau ia tinggal di sana. Pria itu tidak percaya kalau Muni ini tidak bisa berbicara. Dia memegang mulut Muni dengan keras sehingga membuat Bajrangi marah. Bajrangi pun menghajar polisi itu dan kabur membawa Muni pergi dari sana. Hal itu diketahui oleh wartawan tadi dan membuntuti Bajrangi sampai di sebuah bus. Di dalam bus, wartawan itu memberitahu polisi kalau Bajrangi sedang berada di dalam bus menuju Alipur. Bajrangi berusaha bertanya kepada kondektur tentang daerah di dalam foto yang ia pegang. Ia juga mengatakan kalau ia berasal dari India dan menemukan Muni tersesat di sana. Lalu sekarang ia berusaha mencari orang tuanya di Pakistan. Melihat niat tulus Bajrangi, akhirnya wartawan itu sadar kalau Bajrangi bukanlah seorang mata-mata. Kemudian datanglah para polisi menanyakan keberadaan orang India yang membawa gadis kecil. Dengan kompak, semua penumpang menjawab tidak mengetahuinya. Mereka menyembunyikan Bajrangi di atas bus agar tidak terlihat dan mereka pun berhasil lolos. Esok harinya Bajrangi terbangun, ia terkejut berada di sebuah masjid. Ia pun bergegas keluar. Dan di depan gerbang Bajrangi bertemu dengan seorang guru pengajar di sana. Dia menyuruh Bajrangi untuk masuk, tetapi Bajrangi menjawab dia bukanlah seorang muslim.
Guru itu pun tertawa dan mengatakan semua orang bisa tinggal di sana. Itu sebabnya masjid itu tak pernah dikunci. Bajrangi pun menunjukkan foto yang ia bawa kepada guru tersebut. Tetapi sang guru belum pernah melihat tempat seperti di foto itu. Ia pun bertanya kepada semua siswanya. Dan ada salah satu siswa menjawab, kalau itu adalah di Switzerland. Berganti scene, rekan wartawan sedang dikejar polisi dan berhasil ditangkap. Tiba-tiba datanglah polisi mencari Bajrangi dan Muni ke masjid tersebut. Sang guru pun mengatakan tidak ada satupun orang asing yang masuk ke tempat itu. Merasa kurang aman, sang guru membawa Bajrangi dan wartawan itu pergi dari sana dengan melakukan penyamaran. Sekiranya sudah aman, sang guru menurunkan Bajrangi di sebuah ladang dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan dan mereka pun berpisah. Kembali ke India, ayah Rasika terkejut mendengar Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Rasika menyuruh ayahnya melakukan sesuatu dan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Bajrangi. Karena dia yang menyuruh Bajrangi pergi, jika tidak, Rasika juga akan pergi menyusul Bajrangi ke Pakistan. Kembali lagi ke Pakistan, Muni disuruh untuk menaruh pisang pada sebuah mobil milik seorang pria. Berharap mobil itu akan mogok di tengah jalan, dan cara itu pun berhasil. Mereka melihat pria itu sedang kebingungan membenarkan mobilnya, dan mereka menawarkan diri untuk membantunya. Muni pun mengambil kembali pisang yang ditaruhnya di kanapol tersebut, dan mesin pun berhasil dinyalakan. Pria itu pun mengantarkan mereka sebagai ucapan terima kasih telah membantunya. Di perjalanan, pria tersebut memberitahu kalau sebenarnya dia adalah seorang kepala polisi. Sontak membuat mereka terkejut. Setelah sampai di pos, pria tersebut menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan mereka. Dalam perjalanan, wartawan itu mengarang cerita kalau ia sedang kabur bersama istrinya, sehingga membuat ayahnya marah. Sampailah mereka di depan sebuah rumah. Mereka pun berakting seolah-olah itu adalah tempat tinggalnya. Lalu di kantor, kepala polisi menanyakan bagaimana perkembangan tentang mata-mata India kemarin. Anak buahnya memberitahu kalau mata-mata itu sekarang bersama seorang wartawan lokal dan membawa gadis berumur 6 tahun yang tidak bisa berbicara. Kepala polisi itu pun baru sadar kalau yang diberikan tumpangan barusan adalah orang yang dimaksud. Bajrangi, Muni, dan wartawan itu pun akhirnya bisa lolos untuk kesekian kalinya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah pegunungan yang hampir mirip daerah Kashmir di India. Pada suatu malam, sang wartawan mendapat telepon dari rekannya. Dia tidak mengetahui kalau rekannya tersebut bersama polisi untuk menangkap Bajrangi. Wartawan tersebut memberitahu kalau dia akan menuju Hasrat Amin Shah. Para polisi pun bergegas menuju ke tempat tersebut. Bajrangi akhirnya sampai di tempat yang menurut mitos bisa mempersatukan orang yang terpisah. Sebenarnya orang tua Muni juga berada di sana, tetapi saat itu Muni sedang tidur, sehingga mereka tidak mengetahuinya. Sambil menunggu Bajrangi, wartawan itu melakukan rekaman dan menceritakan kisahnya di depan kamera. Ia pun mengupload video-video itu ke website. Berharap orang tua Muni bisa melihat video itu dan menghubungi nomor yang sudah ia tulis di situsnya. Saat sedang mengupload, ia melihat para polisi datang bersama rekannya, dan ia pun bergegas pergi mencari Bajrangi dan mengajaknya sembunyi. Pada malam hari, ketika wartawan itu memutar video rekamannya, Muni tak sengaja melihat ibunya di video itu. Bajrangi menegaskan, apakah wanita itu ibumu? Muni pun menganggukkan kepalanya. Di video tersebut, tampak ibu Muni turun dari bus sekitar jam setengah 9 pagi. Mereka pun mencari informasi pada keesokan harinya, bus apa saja yang tiba pada jam tersebut. Ketika ada salah satu bus yang datang, mereka meminta sopir untuk menyebutkan daerah mana saja yang ia lewati. Satu persatu, kota yang dilewati disebutkan oleh sang sopir bus. Dan saat ada satu nama desa disebutkan, Muni pun tersenyum menganggukkan kepalanya. Mereka pun sangat bahagia, akhirnya tempat tinggal Muni ditemukan. Dalam perjalanan menuju desa Muni, bus yang mereka tumpangi diberhentikan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Bajrangi pun berusaha mengalihkan perhatian para polisi agar Muni dan wartawan tersebut dapat melarikan diri. Bajrangi harus merelakan dirinya dipukul dan disiksa oleh polisi tersebut. Kemudian dari kejauhan, ibu Muni melihat anaknya berlari. Ia sungguh tak menyangka anaknya kembali dengan selamat. Momen itu sempat diabadikan oleh sang wartawan.
Video yang diunggah oleh wartawan itu tak butuh waktu lama untuk menjadi viral. Semua orang di Pakistan maupun di India menonton video tersebut. Semua orang bersimpati dengan perjuangan Bajrangi untuk menemukan orang tua Muni. Tak kecuali Rasika pun melihat video tersebut. Semua media koran India dan Pakistan pun menuliskan kisah Bajrangi dan menyebutkan kalau Bajrangi bukanlah mata-mata. Niatnya datang ke Pakistan tulus untuk menemukan orang tua Muni. Scene pun berganti, Presiden Pakistan tak mempedulikan kata media. Dia tetap menganggap Bajrangi adalah mata-mata India, meskipun juga kisah Muni menemukan orang tuanya benar adanya. Di dalam penjara, Bajrangi disiksa agar mengaku kalau dia adalah seorang mata-mata. Kemudian komandan polisi itu mendapat laporan dari intelnya di India, bahwa Bajrangi hanya warga sipil biasa yang berusaha menemukan orang tua Muni di Pakistan. Lalu ia melaporkan informasi tersebut kepada presiden, namun presiden tetap pada pendiriannya kalau Bajrangi adalah mata-mata dan meminta komandan itu untuk tetap memenjarakannya. Melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh presidennya, komandan itu kemudian melepaskan Bajrangi. Lalu sang wartawan melakukan siaran langsung yang disiarkan ke seluruh wilayah Pakistan maupun India. Dia mengajak semua orang di kedua negara tersebut untuk bersatu dan mengakhiri permusuhan. Dan besok paginya datang ke perbatasan Narwal untuk mengawal kepulangan Bajrangi ke negara asalnya. Benar saja, keesokan harinya terlihat ribuan orang memadati perbatasan kedua negara tersebut. Disambutnya Bajrangi bak seorang pahlawan, semua orang meneriakkan namanya. Ketika akan membuka gerbang perbatasan, mereka sempat dihalangi oleh petugas di sana. Tetapi dengan kekompakan seluruh rakyat Pakistan, mereka berhasil menerobos gerbang itu. Terlihat juga Rasika dan keluarganya menyambut kedatangan Bajrangi. Dengan menggunakan tongkat, Bajrangi berjalan perlahan dan mengucapkan salam ke rakyat Pakistan. Sahida pun berusaha berlari menghampiri Bajrangi, namun ia terlambat. Dan sebuah keajaiban terjadi. Sahida yang sebelumnya tidak bisa berbicara, kini ia bisa memanggil Bajrangi dengan keras. Dan Bajrangi pun merasa sangat bahagia mendengar itu. Ia pun langsung menghampirinya. Akhirnya film pun selesai. Oke guys, bagaimana pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah ini. Dan tak lupa mengingatkan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.